Saya hari ini ditemani bersama rekan saya Riki Wijaya, Michael Valentino, dan Muhammad Noval Rafif. Pelajaran. Oke. Latar belakang aljabar boolean. Aljabar boolean adalah dasar penting dalam teknologi digital yang diperkenalkan oleh George Boole pada abad ke-19. Prinsip logika biner ini menjadi fondasi komputer, smartphone, hingga kecerdasan buatan dalam mengolah data. Tanpa mengaklaminya, sulit menjelaskan cara kerja rangkaian digital maupun perangkat lunak. Karena itu, aljabar boolean penting dipelajari siapa saja yang ingin memahami teknologi modern dan pengambilan keputusan berbasis logika. Oke, rumusan masalah yang pertama itu apa sih pengertian dari aljabar boolean? Yang kedua, bagaimana fungsi boolean bekerja dalam sistem digital? Yang ketiga, apa saja jenis-jenis gerbang logika dalam aljabar boolean? Yang terakhir itu adalah bagaimana penerapan aljabar dan fungsi boolean dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan di sini kita akan menjelaskan pengertian aljabar boolean. Yang kedua, memahami konsep dan cara kerja fungsi boolean. Dan yang ketiga, mengetahui berbagai macam gerbang logika dasar. Dan yang terakhir, mengidentifikasi penerapan nyata dalam teknologi modern. Pengertian aljabar boolean. Aljabar boolean adalah cabang dari aljabar yang berkaitan dengan logika biner. Dalam aljabar boolean, variabel hanya memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu 0 atau false dan 1 atau true. Operasi-operasi yang digunakan antara lain adalah AND, OR, dan NOT. Fungsi boolean. Fungsi boolean adalah persamaan matematis yang menghubungkan variabel boolean dengan operator logika. Contoh sederhana fungsi boolean adalah F dalam kurung A dan B sama dengan A and B. Fungsi ini menyatakan bahwa nilai F akan benar hanya jika kedua variabel A dan B bernilai benar. Fungsi boolean banyak digunakan dalam desain rangkaian digital, algoritma komputer, dan pemrograman logika. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Riki Wijaya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gerbang logika. Gerbang logika merupakan implementasi fisik dari operasi boolean. Berikut adalah beberapa jenis gerbang logika dasar. Yang pertama ada gerbang AND dan OR. Oke, saya akan menjelaskan tentang gerbang AND. Input bernilai 1 dan 1, maka hasilnya outputnya adalah 1. Input 0, input 1, maka hasilnya 0. 1 dengan 0, hasilnya 0. 0 dengan 0, hasilnya 0. Kenapa ini 0? Karena
Syarat untuk gerbang N hanya jika semua input bernilai 1. Jika tidak, maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya gerbang OR. 1 dengan 1, maka hasilnya 1. 0 dengan 1, maka hasilnya 1. 1 dengan 0, hasilnya 1. 0 dengan 0, hasilnya 0. Kenapa ini hasilnya 0 dan ini hasilnya 1? Karena untuk gerbang OR, jika ada salah satu input yang bernilai 1, maka hasilnya ada 1. 1, 1, 1, 0. Next. Selanjutnya ada gerbang NOT dan SOR. Oke, kemudian ada gerbang NOT dan SOR. NOT membalikan nilai input. Jika 1, maka outputnya adalah 0. Jika 0, maka outputnya adalah 1. SOR, output 1 jika jumlah input bernilai ganjil. Sesuai tabel, NOT adalah kebalikan dari input. Jika inputnya 1, maka hasilnya 0. Jika inputnya 0, maka hasilnya 1. Kemudian gerbang SOR. Menurut tabel, 1 dengan 1 maka hasilnya 0. 0 dengan 1 maka hasilnya 1. 1 dengan 0 maka hasilnya 1. 0 dengan 0 maka hasilnya 0. Selanjutnya ada gerbang NAND dan NOR. Oke, untuk gerbang NAND dan NOR. NAND, output bernilai 1 jika salah satu input bernilai 0 atau kebalikan dari N. NOR, output bernilai 1 hanya jika semua input bernilai 0, kebalikan dari OR. Maka input jika 1 dengan 1, maka outputnya adalah 0. Jika input 0 dengan 1, maka hasilnya 1. Jika input 1 dengan 0, maka hasilnya 1. Jika input 0 dengan 0, maka hasilnya 1. Kemudian untuk gerbang NOR, jika input 1 dengan 1, maka hasilnya 0. Jika input 0 dengan 1, maka hasilnya 0. Jika 1 dengan 0, maka hasilnya 0. Jika 0 dengan 0, maka hasilnya 1. Seperti yang saya jelaskan, kalau NAND itu adalah kebalikan dari N, dan NOR adalah kebalikan dari OR. Kemudian ada simbol gerbang logika.
gerbang N, seperti ini bentuk gerbang N. Jika inputnya 0 dengan 0 maka hasilnya 0. Jika input 1 dengan 0 maka hasilnya 0. Jika input 0 dengan 1 maka hasilnya 0. Jika input 1 dengan 1 maka hasilnya 1. Kemudian seperti itu bentuk gerbang OR. Untuk tabel logikanya, jika 0 dengan 0 maka hasilnya adalah 0. Jika 1 dengan 0 maka hasilnya 1. 0 dengan 1 hasilnya 1. 1 dengan 1 hasilnya 1. Kemudian untuk gerbang XOR gambarnya bentuk seperti ini. Kemudian untuk tabel logikanya, 0 dengan 0 hasilnya 0, 1 dengan 0 sama dengan 1, 0 dengan 1 1, 1 1 sama dengan 0. Kemudian not N. Sebenarnya ada gerbang not N, ada bulat di depan ujung N. Untuk gerbang logikanya 0 dengan 0 1, 1 dengan 0 1, 0 dengan 1 1, 1 dengan 1 0. Kemudian untuk gerbang OR, mirip dengan OR, bedanya dia ada bulatan di bagian depannya. Untuk tabelnya 0 dengan 0 sama dengan 1, 1 dengan 0 sama dengan 0, 0 dengan 1 sama dengan 0, 1 dengan 1 sama dengan 0. Kemudian untuk gudang XNOR mirip dengan gerbang XOR, namun bedanya dia ada bulat di ujung gambarnya. Untuk tabel logikanya 0 dengan 0 hasilnya 1, 1 dengan 0 hasilnya 0, 0 dengan 1 hasilnya 0, 1 dengan 1 hasilnya 1. Kemudian yang terakhir ada gerbang NOT. Gerbang NOT itu bentuknya seperti segitiga dengan ada bulatan di bagian depannya. Kemudian untuk tabelnya adalah kebalikan, jika 0 maka hasilnya 1, dan jika 1 sama dengan hasilnya 0. Selanjutnya saya akan memberikan contoh soal. Soal yang pertama, diketahui fungsi boolean nah di sini kan dia minta tentukan output fungsinya. Jadi contoh 1A sama dengan 0, B sama dengan 0. Yang kedua, A sama dengan 1, B sama dengan 0. Yang ketiga, A sama dengan 1, B sama dengan 1. Jadi hasilnya itu adalah 0, 0, 1. Ini N ya. N. Yang soal satu ini N. Terus kita lanjut soal yang kedua. Sebuah gerbang logika OR menerima dua input X dan Y. Jadi 1 X sama dengan 0, Y sama dengan 0. 2 X sama dengan 0,
sama dengan 1, Y sama dengan 1. Ini adalah OR ya. Ini OR. Jadi hasilnya itu adalah 0, 1, 1. Kemudian soal yang terakhir, soal 3. Gerbang logika NOT menerima satu input Z, tentukan outputnya. Berarti 1 atau ya Z sama dengan 0, 2 sama dengan Z sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 1 dan 0. Ini 0. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan aljabar Boylan dan fungsi Boylan dalam kehidupan nyata sangat luas. Selanjutnya, penerapan rangkaian digital digunakan dalam merancang prosesor, memori, dan perangkat keras lainnya. Perangkat keras komputer agar dapat menjalankan operasi logika dan aritmatika. Misalnya, saat teman-teman menyalakan laptop, prosesor memakai logika Boylan untuk memutuskan bagian mana yang komputer harus aktif dulu. Selanjutnya, penerapan pemrograman komputer dipakai dalam struktur percabangan seperti if-else untuk menentukan alur keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya ketika teman-teman login ke aplikasi program, teman-teman memeriksa apakah username dan password sudah cocok sebelum memberi akses. Selanjutnya, penerapan mesin pencari, prinsip AND, OR, dan NOT dan sebagainya, membantu mesin pencari menyaring yang menyesuaikan hasil sesuai kata kunci yang digunakan. Misalnya teman-teman mencari warkop N dekat stasiun. Nah, mesin pencari hanya menampilkan warkop yang dekat dengan stasiun. Selanjutnya, ini adalah penerapan kriptografi. Fungsi Boylan dimanfaatkan untuk enskripsi dan deskripsi sehingga data lebih aman dari pihak yang tidak berhak. Misalnya, kalau teman-teman mengirim pesan di aplikasi chat yang terenskripsi logika Boylan membantu menyembunyikan pesan yang agar hanya penerima itu saja bisa melihat atau membacanya. Penerapan artificial intelligence atau AI, logika Boylan mendukung fitur AI dalam mengambil keputusan untuk sederhana seperti sebelum masuk ke analisis yang lebih dalam atau lebih kompleks. Misalnya, AI di ponselmu bisa menentukan apakah notifikasi itu penting atau tidak sebelum menampilkannya. Kesimpulan, aljabar Boylan adalah dasar teknologi digital. Dengan logika sederhana, kita bisa membuat perangkat modern. Fungsi Boylan dipakai dalam pemrograman dan data, sedangkan
gerbang logika menjadi bagian utama sirkuit digital. Teman, segitu saja, dan kali ini saya akan membuka sesi tanya jawab. Saya akan memberikan 4 kali kesempatan untuk bertanya mengenai isi materi presentasi kami. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab pertama. Silakan yang ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Farlagian dan saya ingin bertanya mengenai yang kriptografi. Boleh dilihat tuh slide yang kriptografi. Ini berapa? Ini boleh tolong jelasin nggak bagaimana fungsi boolean itu dapat membantu dalam kriptografi? Kalau kriptografi itu kan setahu saya kan apa kayak misalnya pesan tuh diubah jadi kode itu kan, diubah jadi kode biar dia nggak kelihatan sama pihak yang tidak bertanggung jawab gitu. Nah, bagaimana fungsi boolean ini dapat membantu dalam proses kriptografi itu? Oke, terima kasih. Nah, lagi yang ingin bertanya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Perkenalkan, nama saya Gesul Fauzia, ingin bertanya. Ini kan yang dijelaskan tadi aljabar boolean. Saya ingin bertanya apa perbedaannya aljabar biasa sama aljabar boolean. Ya, terima kasih. Oke teman-teman, masih ada lagi yang ingin bertanya, masih sisa 2 kesempatan untuk bertanya. Oke, pertanyaan ketiga. Yang ingin bertanya? Tanya dari Pak Edian. Kriptografi menggunakan aljabar boolean sebagai dasar untuk melakukan operasi logika yang membuat data teracak, sehingga aman dari orang yang tidak berhak. Misalnya setiap bit data 0 atau 1 diproses melalui operasi AND, OR, XOR, NOT untuk diubah menjadi bentuk transkripsi. Bagaimana? Apakah puas dengan jawabannya? Yang kedua, Fauzan. Saya akan menjawab yang kedua. Bekerja dengan angka nyata, perbilangan misalkan 1, 2, 3, 4. Operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian digunakan untuk perhitungan matematis sehari-hari, fisika, ekonomi, dan sebagainya. Contohnya 3 tambah 5 sama dengan 8. Aljabar boolean bekerja dengan nilai logika yaitu 0 dan 1 atau true dan false. Operasi berupa logika seperti AND, OR, NOT, XOR digunakan untuk komputer rangkaian digital pemrograman kriptografi AI. Contoh satu garis teks AND 0 sama dengan 0, XOR 0 sama dengan 1. Intinya aljabar biasa fokus ke angka dan perhitungan matematis, sedangkan aljabar boolean fokus ke keputusan logis dan proses data digital. Kalau puas? Ya, sesi tanya ketiga. Bernama saya Muhammad Malik Syahab. Di sini kan disebutkan yang pentingnya aljabar boolean bermanfaat tidak hanya untuk mahasiswa teknik informatika.
Berarti jika di dalam sekolah kayak SD, SMP, SMA berarti bisa memakai juga. Jika bisa, tolong dijelaskan bagaimana cara memakainya. Terima kasih. Tidak ada yang ingin bertanya, izinkan saya menjawab pertanyaan juga. Di SD bisa digunakan secara sederhana lewat konsep logika benar atau salah, seperti jika hujan maka bawa payung, logika dasar if. SMP atau SMA mulai diajarkan untuk tabel kebenaran gerbang logika and or not dan penyeradan logika untuk pemrograman atau rangkaian listrik. SMK atau teknik digunakan untuk rangkaian digital, sistem komputer dan kontrol otomatis, misalnya membuat rangkaian lampu lalu lintas. Gimana? Apakah puas dengan jawabannya? Jika ada yang ingin bertanya, pertanyaan keempat. Habis itu jawab ya. Tanggapan. Membuka sesi kritik dan saran. Silakan kalau ada yang mau mengkritik presentasi kami, performa kami, dan menyampaikan saran tentang presentasi kami, silakan. Boleh. Bilang aja. Izin, saya Farel Mat Farhan, izin memberikan mungkin masuknya saran. Saran saya untuk Mas Riki ya, yang baju. Untuk Mas Riki untuk menjelaskannya tadi itu terlalu cepat. Jadi saya kurang menangkap lebih jelasnya. Dan untuk Michael itu agak terbata-bata, jadi kurang untuk pengertiannya. Mungkin sudah cukup. Oke, terima kasih. Ada yang mau memberikan kritik untuk presentasi kami? Bentar. Ganti. Jika ada yang kurang, silakan. Ini saran-saran. Silakan. Ya, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Lery Marcelo. Di sini saya mungkin ke saran ya. Di sini saya ke yang menjawab ya. Mungkin jawabnya itu terlalu cepat ya. Ya jawabnya jadi yang begini dengar, yang kasih pertanyaan mungkin kurang jelas, yang tahu. Jadi ya, mungkin agak diperlambat jelasinnya, itu aja. Terima kasih. Ada lagi? Oke, jika tidak ada yang memberi kritik atau saran lagi, kita akan lanjut ke sesi tanggapan. Silakan untuk memberi tanggapan untuk presentasi kami. Ya. Sebelumnya terima kasih telah memberi kesempatan. Saya ingin memberikan sedikit tanggapan. Jadi untuk tanggapannya, kan gerbang logika itu gak hanya dalam kayak tulisan dan angkanya aja, tapi ada simbol-simbolnya, simbol-simbol gerbang logika. Jadi menurut saya bisa kalau misalkan ditambahin simbolnya dan dijelaskan, gitu. Itu aja dari tanggapan dari saya. Terima kasih. Ada lagi? Namanya belum? Nama saya Marcel Wijaya. Sampai. Ada lagi yang ingin menyampaikan tanggapan untuk presentasi kami? Boleh.
kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.